Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Juliantri Ramadan dari kelas MJ 601. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai analisis pola komunikasi organisasi pada usaha penangkapan cumi. Dalam observasi ini, saya berfokus pada bagaimana struktur organisasi yang diterapkan, bagaimana informasi disampaikan antar bagian, serta bagaimana pola komunikasi tersebut mendukung kegiatan operasional usaha. Objek yang saya observasi merupakan usaha keluarga yang bergerak di bidang penangkapan cumi-cumi. Usaha ini berjalan sejak tahun 2008 dan sampai saat ini masih aktif menjalankan kegiatan perikanan tangkap. Saat ini terdapat 3 unit kapal penangkap cumi yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, terutama perairan Sumatera. Untuk hasil tangkapannya, usaha ini telah bekerjasama dengan perusahaan eksportir. Jadi, hasil tangkapan dari kapal nantinya diserahkan kepada pihak eksportir dan dibayarkan berdasarkan jumlah atau berat hasil tangkapan sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Karena kegiatan usahanya melibatkan operasional di darat sekaligus di laut, koordinasi antar bagian menjadi salah satu hal yang cukup penting dalam menjalankan usaha ini. Kalau dilihat dari ruang lingkup kegiatannya, aktivitas dalam usaha ini tidak hanya sebatas proses menangkap cumi di laut. Ada beberapa kegiatan pendukung lainnya seperti pengelolaan operasional kapal, pengurusan perizinan pelayaran, penjagaan dan pengawasan kapal, pengelolaan nakoda dan ABK, serta administrasi dan keuangan. Selain itu, setelah kapal kembali, hasil tangkapan juga perlu dikoordinasikan untuk diserahkan kepada pihak eksportir. Jadi, walaupun skala organisasinya tidak terlalu besar, aktivitas yang dijalankan cukup beragam. Karena itu, masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda tetapi tetap saling berkaitkan. Berikut ini adalah struktur organisasi dari usaha yang saya observasi. Pada posisi paling atas terdapat pemilik usaha sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam pengambilan keputusan. Di bawahnya terdapat manajer operasional dan administrator keuangan. Manajer operasional membawahi bagian yang berkaitan dengan langsung dalam kegiatan operasional, yaitu ada administrasi perizinan, penjaga kapal, dan nakoda. Kemudian di bawah nakoda terdapat ABK atau anak buah kapal. Sedangkan administrator keuangan memiliki fungsi tersendiri dalam pengelolaan keuangan dan berkoordinasi langsung dengan manajer operasional. Jika dilihat dari struktur ini, manajer operasional memiliki posisi yang cukup sentral karena menjadi penghubung utama antara kegiatan di lapangan dan pengelolaan usaha. Setiap posisi dalam struktur tadi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Pertama, pemilik usaha berperan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan utama. Kemudian manajer operasional bertanggung jawab terhadap kegiatan kapal, kebutuhan pelayaran, serta koordinasi pada bagian-bagian operasional. Lalu administrasi keuangan menangani pencatatan, pemasukan dan pengeluaran, pembayaran kebutuhan operasional, serta administrasi keuangannya. Untuk administrasi perizinan, tugas utamanya adalah mengurus dokumen dan perizinan yang dibutuhkan kapal. Sedangkan penjaga kapal bertanggung jawab untuk mengawasi kondisi kapal ketika berada di pelabuhan. Kemudian nakoda memiliki tanggung jawab utama selama kapal beroperasi di laut dan memimpin ABK. Sementara ABK menjalankan kegiatan penangkapan sesuai arahan dari nakoda. Pembagian peran ini juga kemudian mempengaruhi bagaimana komunikasi di dalam usaha berlangsung. Berdasarkan hasil observasi, pola komunikasi dalam usaha ini didominasi oleh komunikasi jenis vertikal, tetapi juga terdapat komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal terlihat dari penyampaian informasi secara berjenjang, misalnya dari pemilik usaha kepada manajer operasional, kemudian dari manajer operasional kepada bagian di bawah koordinasinya. Begitu juga sebaliknya, ketika bagian operasional memiliki laporan atau kebutuhan tertentu, informasi tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada manajer operasional. Sedangkan komunikasi horizontal terutama terjadi antara manajer operasional dengan administrator keuangan, karena keduanya perlu saling berkoordinasi dalam hal biaya operasional, pembayaran maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan kegiatan kapal. Pada slide ini dapat dilihat lebih jelas bagaimana alur komunikasi operasional berlangsung. Untuk bagian seperti administrasi perizinan, penjaga kapal dan nakoda, apabila terdapat laporan kebutuhan tertentu, informasi tersebut terlebih dahulu disampaikan kepada manajer operasional. Kemudian, apabila kebutuhan tersebut berkaitan dengan pembayaran atau keuangan, manajer operasional akan berkoordinasi dengan administrator keuangan.
Jadi, bagian-bagian operasional tidak langsung menghubungi administrator keuangan. Sebagai contoh, apabila bagian administrasi perizinan kapal membutuhkan pembayaran untuk suatu dokumen, administrasi perizinan akan menyampaikan kebutuhan tersebut kepada manajer operasional. Setelah itu, manajer operasional menyampaikan kepada administrator keuangan untuk diproses. Setelah ada informasi mengenai pembayaran, administrator keuangan kembali menyampaikan kepada manajer operasional dan baru diteruskan kepada bagian administrasi perizinan. Sementara itu, ABK jalur komunikasinya terlebih dahulu melalui nahkoda. Lalu nahkoda berkoordinasi dengan manajer operasional. Dari sini terlihat bahwa manajer operasional menjadi pusat koordinasi komunikasi dalam kegiatan operasional usaha. Untuk mendukung proses komunikasi tersebut, terdapat beberapa media komunikasi yang digunakan. Ketika berada di lokasi yang sama, komunikasi biasanya dilakukan secara tatap muka. Sedangkan untuk komunikasi jarak jauh, terutama ketika salah satu pihak sedang berada di luar lokasi atau kapal sedang beroperasi, komunikasi dilakukan melalui telepon seluler dan WhatsApp. Penggunaan media ini cukup penting karena kegiatan usaha tidak seluruhnya berlangsung di satu tempat. Ada pihak yang berada di darat, ada juga pihak yang berada di laut. Selain komunikasi formal mengenai pekerjaan, komunikasi antar pribadi juga cukup sering terjadi karena sebagian hubungan kerja sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini membuat komunikasi menjadi lebih terbuka dan koordinasi jadi lebih mudah dilakukan. Dari hasil observasi yang dilakukan, secara umum saya melihat bahwa komunikasi dalam usaha ini sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas dan jalur komunikasi yang cukup jelas. Temuan utama yang saya dapatkan adalah bahwa komunikasi vertikal menjadi pola yang paling dominan karena sebagian besar kegiatan membutuhkan instruksi, pengawasan, dan pelaporan secara berjenjang. Selain itu, manajer operasional memiliki peran yang cukup besar sebagai pusat koordinasi. Kemudian, komunikasi horizontal antara manajer operasional dan administrator keuangan juga penting karena kegiatan operasional hampir selalu berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan. Dengan adanya jalur komunikasi yang jelas ini, setiap bagian mengetahui kepada siapa informasi atau kebutuhan mereka yang harus disampaikan. Selain melihat pola komunikasinya, hasil observasi juga saya analisis menggunakan teori X dan teori Y dari Douglas. Sebagian tenaga kerja dalam usaha ini menunjukkan karakteristik yang lebih mendekati teori X. Karena di dalamnya menjalankan pekerjaannya masih membutuhkan arahan, instruksi, serta pengawasan secara rutin. Berbeda dengan nahkoda lebih menunjukkan karakteristik yang mendekati teori Y. Karena ketika kapal berada di laut, nahkoda memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak selalu dapat menunggu instruksi dari darat. Nahkoda perlu mengambil keputusan secara mandiri sesuai kondisi lapangan, sekaligus memimpin dan mengarahkan ABK selama kegiatan penangkapan berlangsung. Jadi penerapan karakteristik teori X dan Y dalam usaha ini dapat berbeda tergantung pada tanggung jawab dari masing-masing posisi. Dari seluruh hasil observasi, salah satu temuan yang menurut saya cukup menonjol adalah posisi manajer operasional sebagai communication hub atau pusat komunikasi operasional. Manajer operasional menerima arahan dari pemilik usaha, menerima laporan dan kebutuhan dari bagian operasional, serta berkoordinasi dengan administrator keuangan apabila terdapat kebutuhan yang berkaitan dengan pembayaran. Dengan kata lain, manajer operasional menjadi penghubung antara pemilik usaha, kegiatan lapangan, dan fungsi keuangan. Pola seperti ini memiliki kelebihan karena alur informasi menjadi lebih jelas dan terkontrol. Namun di sisi lain, karena banyaknya informasi yang harus melewati satu posisi manajer operasional juga memiliki beban koordinasi yang cukup besar. Oleh karena itu, penyampaian informasi perlu dilakukan secara jelas dan struktur agar tidak terjadi penumpukan atau keterlambatan informasi. Berdasarkan keseluruhan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa usaha keluarga penangkapan cumi ini sudah memiliki pembagian tugas dan struktur organisasi yang cukup jelas. Pola komunikasi yang paling dominan adalah komunikasi vertikal, karena banyak aktivitas dilakukan melalui instruksi dan pelaporan secara berjenjang. Lalu komunikasi horizontal juga terjadi, terutama pada manajer operasional dan administrator keuangannya. Lalu manajer operasional memiliki posisi penting menjadi pusat koordinasi antara berbagai bagian dalam usaha. Dan juga secara keseluruhan, pola komunikasi yang diterapkan telah membantu mendukung kegiatan operasional kapal, administrasi, maupun pengelolaan keuangan usaha. Walaupun komunikasi yang diterapkan sudah cukup baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Pertama, perusahaan dapat membuat format laporan operasional lebih standar sehingga informasi dari setiap bagian dapat disampaikan dengan lebih ringkas dan jelas.
Kedua, informasi penting seperti pembayaran kebutuhan kapal atau perjalanan sebaiknya tetap memiliki dokumentasi tertulis walaupun sebelumnya sudah dibicarakan melalui telepon atau secara langsung. Ketiga, pemanfaatan WhatsApp dapat lebih dioptimalkan untuk menyimpan jejak komunikasi mengenai kebutuhan operasional. Dan terakhir, karena manajer operasional menjadi pusat komunikasi, sistem pencatatan yang lebih terstruktur dapat membantu mengurangi resiko adanya informasi yang terlambat atau terlewat. Tujuan dari saran ini tersebut adalah agar komunikasi menjadi lebih efektif dan koordinasi antar bagian semakin baik. Pada slide ini merupakan beberapa dokumentasi selama proses observasi. Demikian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.